Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Rizky Fitriana dari kelas TI 3F absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemrograman berbasis framework, yaitu dengan membuat situs jual beli online sederhana dengan menggunakan konsep SPA atau Single Page Application dengan React Router pastinya. Dan di sini dikarenakan NIM saya berakhirkan angka 8, maka di sini saya akan membuat situs jual beli online dengan kategori produk rice cooker. Nah, di sini terdapat ketentuannya, yaitu membuat menu home seperti ini, lalu list produk, keranjang, dan about. Langsung saja ke aplikasinya. Di sini di halaman pertama ini akan menuju ke halaman home. Ini, atau bisa di navbar brandnya juga bisa diklik dan akan tetap ke sini. Nah, di codingannya ini yaitu kita merubah kode dari file app.js, yaitu dengan menambahkan navbar, ada navbar brand dan ada list untuk navbar yang lainnya, ada home, list produk, cart ini untuk keranjang, dan about. Dan di setiap list ini terdapat link-link dengan rootnya untuk mendeklarasikan rootnya. Nah, di sini kalau home itu slash list produk, list produk, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita deklarasikan di switch, di mana setiap root tadi nanti akan menuju ke fungsi-fungsi ini, fungsi home, fungsi about, fungsi list product, dan fungsi cart. Nah, fungsi-fungsi ini kita deklarasikan lagi dengan membuat fungsi-fungsi tersebut, dengan membuat fungsi home, about, list product, dan cart. Nah, di sini di file app.js ini terutama membuat fungsi dari home. Di fungsi dari home ini membuat div kelas Jumbotron yang berisikan icon, judul, dan beberapa paragraf seperti ini. Ini ada icon, ada judul, dan ada 2 paragraf ini. Lalu di list produk, jika kita klik list produk, maka akan menuju ke fungsi list produk. Nah, di fungsi list produk ini akan menjalankan variabel rice cooker. Nah, rice cooker ini didapatkan dari import rice cooker yang didapatkan dari file rice cooker di folder container dan rice. Nah, di folder container rice ini terdapat file rice cooker. Nah, jadi tadi itu memanggil file ini. Jadi ketika kita klik list product, maka akan menjalankan file rice cooker.jsx. Nah, di file rice cooker ini fungsinya untuk membuat atau meload data-data dari JSON. Nah, sebelum itu sudah harus membuat file JSON, yaitu listproduct.json. Ini berisi data-data yang akan ditampilkan pada halaman ini. Jadi terdapat ID, nama, harga, gambar, dan stoknya. Dan ini berupa array. Jadi banyak data yang diinputkan di file listproduct.json ini. Nah, nantinya itu akan dipanggil di ricecooker.jsx. Nah, untuk bisa meload listproduct.json ini, kita harus menjalankan port 3001 dengan watch listproduct.json. Ini gunanya untuk
membaca data dari list product.json, dimana di file ini nanti dipanggil di fungsi ambil data dari server dan menuliskan portnya dengan localhost 3001/rise. Lalu pertama ini list rise-nya ini membuat array, lalu data dari localhost 3001 ini akan dimasukkan ke list rise ini, dan data ini tuh dari list product. Lalu komponen didmount ini yang pertama kali dijalankan ketika membaca file ricecooker.csx. Lalu ada fungsi handle add chart, ini fungsinya untuk nanti akan ditaruh di button buy, dimana jika kita klik maka kita akan memasukkan data ke file ke halaman chart atau keranjang, dimana kita pertama memanggil data dari localhost 3001, yaitu dari list product.json dengan metode get, dimana kita mengambil data ID, nama, gambar, harga, stok, dan quantity. Lalu setelah mengambil data tersebut, kita lakukan fungsi cek keranjang, dimana fungsi cek keranjang ini untuk get data dari keranjangnya dengan port yang berbeda. Jadi setelah kita menjalankan port 3001, kita juga menjalankan port 3003 untuk menjalankan port dari keranjang. Di sini localhost 3003. Setelah menjalankan fungsi handle cek keranjang, maka dilakukan fungsi handle tombol simpan. Nah, di tombol simpan ini terdapat metode post, di mana akan memasukkan data yang diambil tadi ke JSON keranjang, jadi ke keranjang.json ini. Jadi nanti jika sudah dilakukan fungsi post, maka data akan diambil dan dimasukkan ke JSON ini, keranjang JSON, dan nantinya akan ditampilkan di keranjang ini. Seperti itu. Selanjutnya ini membuat render, yaitu membuat variabel-variabel baru di mana nantinya akan dimasukkan ke post rise ini, di mana dari list rise-nya ini yang tadi ambil data dari list product JSON akan dimasukkan ke variabel-variabel baru, di mana akan dimasukkan ke file post rise nih. Nah, di saat sudah dimasukkan ke variabel baru dan nantinya akan dipanggil di post rise, maka di post rise ini diambil ini gambar, ID, nama, harga, dan stoknya. Dan ini gunanya untuk menampilkan yang sudah diinputkan ke variabel yang ada di ricecooker.csx ini. Jadi ditampilkan melalui ini tampilan ini. Dan juga ada tambahan button dengan tulisan buy, di mana menerapkan on click tambah rise bind disprops.id. Nah, tambah rise ini mengacu pada file tambah rise ini yang menjalankan fungsi handle add card yang seperti tadi, yaitu dengan memanggil file memanggil data dari list product.json dan akan dimasukkan ke keranjang. Seperti itu. Jadi gunanya button itu untuk menambahkan ke keranjang. Lalu selanjutnya juga ada CSS-nya di Rice Cooker ini.
Untuk keranjang hampir sama. Pertama, membuat list keranjang terlebih dahulu, lalu ambil data dari server API method, yaitu memanggil dari file JSON keranjang. Jadi bukan dari list produk tapi dari keranjang, karena sudah menjalankan port 3003 ini. Lalu dimasukkan ke list keranjang datanya. Lalu ada komponen read mount ini untuk pertama kali dijalankan. Lalu handle tombol simpan ini untuk menambahkan ke keranjang dengan metode post. Lalu pada rendernya ini membuat tabel dengan tabel headnya ini nomor, ID, nama, price, quantity, dan subtotal. Lalu dengan sama seperti tadi, membuat variabel baru untuk memasukkan ke post keranjang. Jadi dari list keranjang ini data-datanya dimasukkan ke variabel baru yang nantinya akan ditampilkan di post keranjang. Dan ada juga tabel untuk totalnya. Di post keranjang ini hanya memanggil yang sudah diinputkan tadi seperti nomor, ID, nama, harga, quantity, dan total. Nah, total ini untuk untuk pengkalian dari harga dikali dengan quantity. Itu nanti akan ditampilkan subtotal. Seperti itu. Jadi seperti yang dijalankan ini mengambil data dari JSON-nya, list product JSON akan ditampilkan di ini, dan saya menggunakan image online. Jadi mengambil link address dari internet untuk mendapatkan gambarnya. Lalu untuk di keranjangnya ini data yang ditampilkan ini sudah ada di file JSON. Jadi ada beberapa yang sudah saya inputkan, yaitu dengan ID 1, 2, 3, dan 5. Dan untuk gambar ini diabaikan saja karena tidak saya tampilkan. Mari dicoba saja. Misal saya di card ini ada ID 1, 2, 3, dan 5. Coba saya inputkan ID 15. Saya klik buy. Kita cek di card atau di keranjangnya, maka akan muncul ID dengan ID 15 dan atributnya, dan namanya sesuai dengan ID-nya, harga, dan kuantitinya ini karena cuma klik satu kali maka kuantitinya 1 dan harganya ditampilkan juga 1. Namun jika kita klik lagi pada ID 15, klik dan kita cek di keranjang, maka kuantiti akan berubah menjadi 2 dan total akan berubah dengan price ini dikalikan dengan kuantiti. Jadi 1.200.000 dikali 2 jadi 2.400.000. Seperti itu. Jadi jika kita klik di ID yang sama, maka kuantiti akan bertambah 1. Nah, untuk total ini penjumlahan dari semuanya ini, sum dari setiap subtotal. Seperti itu. Dan yang terakhir, halaman about. Di sini halaman biasa. Di sini saya membuat file about di dalam containerize. Di sini saya membuat kelas jumbotron lagi dengan background image. Nah, untuk URL backgroundnya ini saya tambahkan import. Jadi ini lokal. Beda dengan yang tadi saya import gambar untuk rice cookernya ini secara online, sedangkan ini secara lokal.
Lalu membuat konstanta about di mana akan mereturunkan tampilan. Saya membuat jumbotron, lalu ada icon dengan icon phone awesome ID card, lalu ada heading 1 ini, lalu ada heading 2, ada paragraf di sebelah sini. Lalu saya juga membuat beberapa tabel yang berisikan date of birth, lalu email, lalu nomor telepon dan alamat. Di sini menggunakan tabel dengan row dan kolom. Lalu juga ada heading 4 di sebelah kanan bawah ini. Lalu tidak lupa di about JSX ini juga menggunakan CSS, jadi import about CSS. Untuk ikonnya ini dilakukan penginstalan terlebih dahulu untuk font awesome-nya, untuk library font awesome. Mungkin sekian dari saya tentang situs jual beli online rice cooker, dimana menggunakan single page application dan React router. Di sini untuk rekapannya, ini halaman home, ini halaman list produknya. Saya membuat 15 produk, lalu ini ada keranjangnya dengan ada subtotal. Lalu ada halaman about berisi identitas saya. Jika diklik, maka akan bertambah di keranjang dan akan bertambah juga di totalnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.